Selamat datang kembali bersama podcast Rumah Komunitas. Hari ini kita membahas tentang UMKM Merdeka, salah satu program dari Rumah Komunitas. Bersama saya, Ovik Salapski, dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu istimewa atau pemateri istimewa yang multi talent gitu, mulai dari sebagai pendidik, sebagai pengusaha, bahkan sebagai owner salah satu tempat wisata yang paling keren di Bandung Selatan gitu. Untuk lebih lanjut dan lebih kerennya, kita sambut, silahkan Teh. Dengan siapa Teh? Perkenalkan, saya Winda. Okay. Terus apa lagi? Udah tepuk tangan dulu aja. Kita ngobrol santai aja ya Teh ya, biar lebih enak gitu ya. Nah Teh, itu sebelumnya ngobrol sebentar dengan Teteh gitu. Teteh seorang pengajar gitu. Ya. Ada keidean bisnis itu dari siapa Teh? Bisnis salah satunya ini Cilok ini. Ya. Mungkin pertama karena hobi ya. Hobi masak ya. Hobi masak, keren. Hobi masak. Terus kebetulan di tahun 2016 ada teman suami yang buka tempat wisata di Ciwidey. Di Glamping. Glamping Lakeside. Ya. Ya. Kebetulan di restonya belum ada yang jualan yang segar-segar berkuah gitu. Nah, dari situ disuruh jualan di sana. Ya. Sampai sekarang masih? Enggak, setelah Covid berhenti. Ya. Dari 2016. Hobi itu tertularkan lewat salah satu produk Cilok gitu, ini. Ya. Keren. Nah, setelah berapa ya Covid-nya? 2019 sampai 22. Nah, terus di sana nggak berlanjut. Kemudian lanjut di Pakju Lembang. Ya. Buka tenan juga. Pakju Lembang, kemudian di Dago Bakery. Ya. Dago Bakery juga suka order ciloknya ke saya gitu. Terus online juga, tapi via WA aja gitu paling. Via WA. Keren. Belum sampai ke Shopee. Pernah GoFood, tapi nggak bertahan lama, soalnya saya kan kerja gitu. Jadi pas waktunya istirahat, ada kangkring gitu jantan teh. Repot lah ya. Berarti gitu. Secara online mah ditutup aja dulu. Ya online mah paling langganan biasalah gitu lah. Langganan karena via WA. Via WA atau open PO. Berarti ini mah memang ada open PO dan langsung di tempat juga ada. Ya, langsung di tempat. Ya, kira-kira sekarang berapa cabang kalau ini apa sih produk ini? Ada di mana gitu ya? Aja gitu. Paling di Pakju sama di Elsana Camp yang itu tempat wisata. Teteh punya tempat wisata juga? Iya, baru merintis. Keren. Baru merintis. Mantap. Di mana itu tempatnya? Di Banjaran, Arjasari. Arjasari. Ya. Itu tempat wisata khusus apa sih? Ada khusus atau keumuman itu? Umum, ada bisa camping, ada villa juga, ada glamping, ada kebetulan saya guru, jadi ada outing class. Outing class juga? Wow, outing class. Mantap. Harus ini teman-teman. Teman-teman harus kalau memang di wilayah Bandung Selatan harus hadir ke sana. Ada juga ya Instagramnya ya? Ada di IG. Apa namanya itu? Elsana Camp. Di mana di sana teman-teman bisa refreshing, santai bersama keluarga. Sungai, ya. Terus tuh bisa outing class juga. Liwat ada lah makanan. Cilok juga ada. Wah, keren cilok ya. Jadi dingin-dingin di sana makan cilok. Mantap. Tapi itu ada penginapannya di sana? Ada.
gazebo bisa ditutup, jadi bisa nginap gitu. Oh, keren. Jadi siapapun juga bisa berkunjung ke sana. Ya untuk umum. Untuk umum. Ya. Kalau spill kisaran buat tiket ke El Sanda itu berapa? Tiket kalau umum itu 10.000. 10.000. Wah, teman-teman murah pisan ya. Teman-teman kalau lebih pingin lebih tahu tentang tempat wisata, destinasi wisata El Sanda Camp, bisa langsung klik aja atau tonton di map aja juga ada. Ya, di map, terus di Instagramnya El Sanda Camp. Itu mumpung tiketnya 10.000, sok di mananya. Apalagi pas udah ke sana bisa menikmati ini produknya. Ada produknya namanya Cilokba. Wah, keren nih. Wow, mantap ini Teteh punya ide kreatif, hobi juga yang bisa menghasilkan ya, bukan hanya sekedar jadi tidak terasa capek kalau hobi mah ya. Keren, bener. Nah, ini menjadi inspirasi buat teman-teman gitu, bahwa saja kayak Teteh pun bisa itunya. Keren Teteh. Teh, kira-kira kalau yang ini tuh berapa harganya kalau ada, siapa tahu ada teman-teman yang mau PO dan lain sebagainya, itu berapa ini harganya? 15.000. 15.000. Ya. Wah, keren. Ini isiannya beda-beda. Berbagai macam rasa. Kalau rasanya mah tetap kuah seblak ya. Cuman ininya di dalamnya ada cilok isian telur puyuh. Beda, ada jando, ada tulang rangu, ada. Iya gitu. Jando saya teh paling juara mah. Tangku A-nya. Teh, idenya ini dari siapa sih? Kenapa harus muncul berkuah-kuah yang seger-seger kayak gini? Iya, pertamanya kan dari sana, dari glamping yang Ciwidey. Ya, yang Lakeside kan di sana dingin. Jadi yang kuah-kuah segar gitu ya. Kan puyengnya kalau udah perjalanan jauh betul, gitu kan betul, pasti nyarinya yang segar-segar, lada-lada gitu. Cilok kuah aja gitu. Cilok kuah. Ya. Ini semua produksi Teteh sendiri atau gimana produksi? Yang beli yang keringannya aja. Oh. Yang itu batagor sama siomay. Jadi yang spesial bikinan Teteh mah batagor dan siomay. Bukan, yang ciloknya yang bikinan saya. Cilok ya. dan tahu ini. Tahunya. Bumbu. Oh, bumbunya sambal. Berarti bumbu rahasia terbaik pokoknya Teh. Ya, mungkin yang membedakannya ini bumbunya, kalau cilok yang lain kan biasanya bumbunya kayak Indomie ya. Yang serbuk gitu, kalau saya ini bumbu seblak gitu. Oh, bumbu seblak. Perpaduan. Ya. Nah, Teh, kalau berbicara gitu. Kalau berbicara ini ketahanannya berapa sih, Teh? Berapa hari gitu? Kalau suhu ruang 2 hari, 2 hari. Tapi tergantung saya, kalau misalkan kirimnya agak jauh gitu, bisa dipakum ciloknya aja, atau dilebihin minyak, pakai minyak gitu. Oh, biar lebih hinyai-hinyai ya. Dan tahan lama. Tahan lama. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir kalaupun toh yang pingin pesan di wilayah luar daerah Bandung, ini jangan khawatir. Seminggu juga bisa ya. 5 hari lah. 5 hari. Ya. Ini kayak wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi dan lain sebagainya, ini bisa dipesan lewat WA tadi gitu. Karena ini daya tahannya 5 hari, karena ini pressnya, segarnya. Lebih ke bermanfaatnya. Made gitu. by order aja. By order gitu. Nah, kalau teman-teman memang tertarik dengan ini, nanti bisa hubungi nomor WA ini gitu. Dan bisa juga ada Instagramnya. Ada. Ya, lewat Instagram atau lewat tadi El Sanda Camp. Datang ke sana langsung. Iya, datang ke sana langsung. Itu biar lebih menikmati situasi juga ya, suasana juga. Dan Teh, ini menariknya kalau Teteh itu dari hobi gitu bisa menghasilkan. Tadi Teteh bilang bahwasanya hobi itu tidak akan pernah capeknya. Ya, betul. Untuk melakukan aktivitas apapun juga ya.
dan dari hobi itu bisa menghasilkan seperti ininya. Wah, keren gitu. Nah, teman-teman jangan kalah seperti hanya Teteh. Teteh ini pekerjaannya seorang pengajar, tapi beliau bisa menciptakan sesuatu hal yang benar-benar menarik gitu, benar-benar sesuai dengan hobinya, menghasilkan sesuatu hal yang berkah mungkin ya Teh. Ya itu yang utama ya Ayah. Iya betul. Nah Teh, kalau menurut Teteh ya, zaman sekarang kan zaman teknologi ya Teh. Perlu nggak sih Teh untuk para UKM yang menonton hari ini gitunya, perlu nggak sih apa sih namanya berjualan secara online menurut Teteh gitu? Perlu nggak sih? Perlu sekali ya. Perlu. Biar jangkauannya kan luas ya. Kalau tidak online, kayaknya ini ya, apalagi kalau misalkan kita sewa toko atau saya pernah jualan di Cibenying. Cibenying kan itu pakai tenda ya. Iya. Apalagi kalau musim hujan gini. Pas udah buka tenda atau sebelum buka tenda udah hujan, jadi kita nunggu aja, nggak jadi jualan. Nggak jadi jualan. Ya, terus ya kendalanya itu ya hujan, mungkinnya cuaca mungkin ya. Terus kan memulai yang di Cibenying itu ketika Covid, ketika di Ciwidey udah nggak jualan misalnya, udah nggak jualan, terus jualan di sana. Ketika Covid kan rame, soalnya kan mall ditutup. Iya. Pas setelah Covidnya beres, jadi ya biasa-biasa aja lah, nggak terlalu rame. Sedangkan kan kalau iuran mingguan, bulanan harus tetap terbayar, harus tetap dibayar. Kemudian ruko, apalagi ya kalau misalkan kita sewa ruko atau apa, berapa gitu? Iya betul. Mahal, lebih mahal kan. Jadi modal di awalnya lebih besar mungkin. Kalau online kan cuman iklan di WA aja ya misalkan. Bisa saya juga langsung order nggak perlu ini, tinggal mungkin belinya bahan baku aja, nggak usah perlu modal yang besar gitu. Ya. Berarti penting ya online hari ini itu. Jadi teman-teman kalau memang mau menciptakan usaha UMKM baru gitu, jangan khawatir. Teteh juga melakukan bagaimana penjualan online gitu, yaitu mah bebas sesuai dengan cara atau strategi teman-teman berjualan seperti apa, bisa lewat WA kayak Teteh, bisa lewat Shopee Food TikTok, atau ya biasanya TikTok sekarang lagi rame ya. Teteh juga lewat TikTok juga? Enggak, nggak ada waktu. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu ya. Tapi ini Teh, saya jujur ini sebagai bagian dari pengalaman barunya Teh. Ya. Karena Teteh tuh salah satu pelaku UMKM yang istimewanya. Karena didasari dengan hobi tadi Teh. Ya. Karena kan kalau banyak orang melakukan UMKM itu karena didasari dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, Teteh mah beda gitu. Ya, lebih itu kan bakat. Itu kan dampaknya ya, dampak dari hobi menghasilkan gitu. Nah, ini menjadi sebuah referensi buat teman-teman. Ternyata dari hobi bisa menghasilkan dan bisa memenuhi kebutuhan tadi. Apalagi seorang Teh Winda ini, beliau mah udah ada tempat wisatanya, terus ada online-nya, ada PO-nya dan lain sebagainya. Pokoknya mah haruslah nonton lah ini Wonder Woman gitu. Perempuan mulia banget lah ini. Wonder Woman. Nah Teh, selain usaha ini, ada nggak usaha lain lagi Teh di sektor UMKM produk ini? Saya rencana atau apa gitu? Sudah berjalan saya ya. Kan di sekolah itu anak-anak minumannya yang benar yang gitu ya, yang seperti pewarna buatan, pemanis buatan gitu. Terus apalagi sebelum ada MBG ya, pasti makannya Indomie, terus minumnya ya gitulah ya. Nit gitu ya. Itu kan 1.000 itu bisa dapat yang ini kan cupnya yang besar gitu ya. Manisnya sangat manis gitu. Pokoknya mas segar ya merenya.
Nah, saya teh keidean. Saya bilang ke kantin ya, kata saya teh itu berapa sekarton, si minuman itu berapa sekarton. Dia bilang 19.000 gitu, 19.000. Terus dijual 1.000, dapat untungnya berapa? 6.000, cuma 6.000 ya, padahal di kantin itu. Tapi karena laku mungkin ya. Nah, udah aja teh, untuk besok kata saya teh ya, stop aja minuman itu, nanti saya ganti kata saya teh ya. Saya bikin capek-capek ogenya sekolah teh ya, pulang sekolah saya bikin teh manis pakai cup gitu, menyerupai yang ada di aja. Itu aja ya, yang ada di kantin gitu. Berbagai macam minuman saya ada jus gitu, ada teh manis, ada lemon tea gitu. Dengan harga sesuai sesuai itu. Tapi alhamdulillah berjalan terus, anak-anak juga sekarang jadi ketagihan. Kalau beli ada es teh yang Bu Winda. Nah, alasan teteh kenapa menciptakan itu teh? Ya itu tuh sekarang mah banyak yang cuci darah geningnya. Kekhawatiran itu ya teh. Atau kemahanya nanti anak-anak teh ke depannya kalau tiap hari minuman seperti itu. Takut juga, khawatir juga. Keren. Ini mah kayak usaha tapi dibarengi dengan dakwah dan ibadah teteh. Dan bakat. Bakat juga. Bakatku butuh. Jadi tahu situasi gitu ya. Membaca situasinya. Membaca situasi, ya. Wah, jadi keren. Bukan hanya pendidikan yang dipikirkan, tetapi kesehatan anak juga ya. Iya, betul. Itu yang membuat mungkin membuat produk teteh ini mempunyai kebermanfaatan gitu. Dan memang berawal dari rasa khawatir tadi. Betul. Sehingga teteh Winda ini menciptakan produk kayak minuman, terus produk ini dan lain sebagainya itu berdasarkan dari tadi ya teh. Wah, kekhawatiran gitu. Itu bisa tiap pagi ya, minum yang pewarna itu anak-anak pagi-pagi sebelum masuk sekolah teh jajan gitu yang gitu, terus istirahat, terus siang bisa jadi nggak minum air putih. Wah, anak-anak teh. Tapi itu teteh padahal udah di kantor juga udah disediakan galon gitu ya. Tapi ya hanya sebagian kecil. Tapi teteh itu menyarankan ke anak-anak. Iya, kalau sekarang mah jadi minumnya teh manis saya, buatan saya. Teh manis teh Winda. Bu Winda kalau di sana. Apa? Bu Winda. Bu Winda. Jadi kalau SD mana sih, Bu? SD Pasawahan. Pasawahan. Jadi kalau teman-teman atau masyarakat di sekitar Pasawahan beli teh Ibu Winda. Lupa nggak dibawa. Harganya berapa, Bu? Teh? 1.000. 1.000 murah meriah tapi manfaatnya bisa menghindar. Nah, iya itu. Kalau ada yang ini ya, sok dah resep dah. Okay. Kalau ada misalkan yang memberi modal. Ya. Semoga saja ya, pemerintah teh langsung ke Bu Winda teh. Wah, iya. Iya yang harus benar-benar dimodalan teh. Betul. Teh, karena ini ada produk teteh. Ya. Coba teteh iklankan di sini teh, biar teman-teman yang di sini promosiin mulai dari produk teteh ini, terus karena teteh ownernya Elsanda, promosiin aja mumpung ini kesempatan di podcast UMKM Merdeka gitu teh. Silahkan teh. Gimana no iklan teh? Ayo datang gitu. Gitu ya, gak apa-apa teh. Alah menihara di sini. Kesawios teh, iya resep teh. Oh gitu. Sok banget teh, silahkan. SOP, salah aduh. SOP. Aduh, teh puntanya emang heureuy wae teh. Mangga teh. Kumanya keunggulan mungkin ya? Keunggulan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini saya mempunyai produk cilok kuah
mungkin ini beda dari yang lain ya, karena ini kuahnya seblak, tidak ada micin-micin seperti giung lah ya. Insya Allah segar, fresh juga karena made by order aja. Kalau teman-teman mau berminat membeli bisa hubungi saya di WA. Nah ya di WA. Kemudian kalau misalkan mau yang sudah matang sambil menikmati keindahan alam Banjaran di pinggir sungai, di pinggir sungai ya di sana. Oh, pinggir sungai. Nanti bisa datang ke El Sanda Camp di desa apa ya? Mekarjaya, Arjasari, Banjaran. Wah, keren deh. Teman-teman ingat masuk tiketnya 10.000. Ya, 10.000 murah meriah. Okay. Bisa menginap juga di sana. Bisa menginap. Ada villa, ada glamping, ada camping. Oh, isiannya ada isian telur puyuh, jando, tulang rangu, bakso, kemudian mercon dan apa ini satu lagi? Oh, mozzarella. Yang best sellernya tulang rangu sama mozzarella. Kalau yang best seller tulang rangu dan mozzarella. Berapa harganya itu? 15.000. 15.000 langsung seger ya. Langsung segernya ya. Oke. Kira-kira Teteh ada pesan yang akan disampaikan lagi nggak sebelum ini closing statement dari Teteh gitu? Buat para penonton, baik mungkin, itu mau produknya atau mungkin pesan dari saya ya, kalau yang mau memulai usaha jangan takut tidak laku, cari modal yang minim, seminim mungkin ya, terus ya gitu made by order aja, jadi kita nggak terlalu rugi gitu kalau misalkan bikin dulu terus dipasarin. Takutnya kan tidak sesuai ekspektasi ya. Gitu. Betul. Terus yang viral gitu biasanya mencoba yang viral gini gitu ya. Mending bertahan di satu menu seperti saya misalkan cilok dari tahun 2016 tetap di cilok aja gitu ya. Jadi pertahankan aja rasa mungkin. Kemudian kalau online ya, apalagi online atau pesanan dari orang lain, yang terpenting satu rasa jangan berubah, yang keduanya harus tepat waktu. Misalkan kalau online, kalau janjian misalkan harus beres jam 8, saya jam 8 mau pergi, harus tepat gitu. Karena kan nanti akan merusak schedule orang lain. Itu mungkin ya. Keren. Setia dan perasaan jangan berubah. Benar. Apa tadi? Betul. Setia dan rasa jangan berubah. Betul. Keren. Itu mantap sekali. Jadi Teh Winda mah memang lebih memperhatikan itu ya. Iya. Setia, tepat waktu. Karena tadi betul, jangan sampai mengganggu waktu. Nah, pernah merasakan ya kalau pesan di orang lain waktunya tidak on time gitu ya. Jadi kan kaditu nage pabaliut we lah nya. Iya betul, pabaliut. Teh meuni lila nya. Saya nu kitu nya. Betul. Oh, bener. Ini lila cenah. Iya kan suka kayak gitu ya, apalagi COD-an meuni lila pisan. Kan kesel jadi nanti udah berubah amal ka pesan di kadinya. Gitu kan. Ya. Terus kadang rasa juga kalau berubah. Iya betul. Enak jadi kieu cenah. Rasa jadi kieu moal pesan deui cenah gitu. Rasa ketepatan waktu. Nah, rasa dan ketepatan waktu. Kesetiaan ya, menghasilkan kesetiaan dari produk ini ya. Betul. Keren. Mudah-mudahan bisa bertahan ya. Amin. Cilok saya. Amin. Abi terus ngaraosan dia enak teh. Waktu gitu. Podcast sama alhamdulillah itu ya sama siapa? Sama oh iya seueur ayeuna. Iya seueur atuh salah. Seueur ya ayeuna seueur. Tiga langsung rawu salah. Bobo kayak owner. Aduh, yuk podcast paling menyenangkan.
Dan sebelum nama teh harus pakai SOP pertanyaan teh. Oh nah. Kalau ini mah lebih mengalir kayak ngobrol. Nih. Tapi seru gitu? Ini seru. Iya teh. Justru di situ rame ya teh. Katakan rame teh. Resep teh aslina ya. Seseriat. Nah dia ngobrolkan setia cuma perasaan setia dan ketepatan waktu. Tas si Teteh punya itu dalam usaha teh setia, rasa tetap dan ketepatan waktu. Jangan sampai si konsumen teh kecewa. Gila. Ada satu tips lagi teh biar ciluk lebih rame. Iya. Air doang. Oh nyanyi. Iya mah tuh wardop aduh. Ulah salah bisi salah doa ieu mah wardop teh punten teh. Iya sesuai nanti bulan Ramadan kan jadi makan cilok. Itu bisanya ide teh langsung dalam kondisi apapun tiap hari ya. Tiap hari teh 50. Itu. Dalam asli si Teteh sarang Indomie. Dalam kondisi apapun juga si Teteh mah langsung ada idenya. Pasnya. Pas bisa. Ya kebetulan ini juga bagian dari customer rumah komunitas. Jadi teman-teman kalau pingin custom kayak gamis, jaket, rompi dan lain sebagainya bisa langsung hubungi websitenya rumah komunitas, bisa satuan, bisa pakai logo sendiri, bebas gitu dan merdeka lah memerdekakan gitu seperti hanya Cilokba dan El Sanda Camp. Kira-kira ada pesan lagi nggak Teh sebelum podcast yang menyenangkan ini apa sih namanya diakhiri gitu Teh? Oh diakhiri. Bukan pesan mungkin ya ini mah iklan. Mumpung sekarang lagi liburan. Liburan yang murah meriah. Datang ke El Sanda Camp makan cilok ya. 15.000 masuk, 10.000 tuh 25.000 sudah bisa healing. Asik, 25.000 bisa healing. Menikmati. Main di sungai. Main di sungai. Ngojai malah tutut oke aya. Malah tutut tiasa. Ngojai tiasa Teh. Tiasa. Itu bayar deh ngojai Teh. Ngojai di sungai? Ada kolam atau? Ada kolam di playground. Oh, playground. Paling anak-anak bayar 10.000. 10.000 lagi. Oh, ya, playground. Lebih aman. Ya. Di sungai juga bisa. Di sungai mah gratis, ya. Mantap. Ada ban, nyewa ban ada? Ada. Wah, keren. Nanti juara bisa deh. Komplit pokoknya mah teman-teman. Tadi ieu mah diemutan deui ku Abi sebagai host. Kalau pingin ke Banjaran jangan lupa ke El Sanda Camp. Tiketnya 10.000, bisa ngopi 15.000. Lamun hayang ngojai di mana tadi? Ngojai di playground 10.000, 35.000 sok. Di mana bisa tak itu? Iya keren pisan. Jadi teman-teman sekali lagi apa sih namanya? Peluang itu banyak. Kalau kita punya kemauan, harus berani melangkah, punya kemauan dan tentunya hobi yang menghasilkan. Seperti halnya Teh Winda ini, beliau seorang pengajar, beliau peka terhadap lingkungan sekitar, menciptakan teh itu karena ada apa sih namanya tuh teh apa? Karena takut anak-anak didiknya itu khawatir anak-anak didiknya sakit, sehingga menciptakan sebuah produk yang sehat. Termasuk ini juga, termasuk tadi El Sanda Camp. Mungkin alhamdulillah podcast UMKM Merdeka hari ini dicukupkan sekian. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan adanya produk dari Teh Elsa ini dan bisa terinspirasi ketika teman-teman pengen berwisata di wilayah Banjaran. Kasih kuat. Ingat kuat dari Teh Enda. Teh Winda. El Sanda wae. Karena penasaran Teh. Aya teh kaditunya.
apa yang dikatakan Teh Winda, kalau berbicara tentang pingin menciptakan produk bisnis UMKM, pertama adalah bangun. Tadi apa Teh? Kesetiaan. Yang kedua, jangan merubah rasa, tetap rasa itu harus sama. Iya. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Oke, sampai jumpa di podcast UMKM Merdeka Rumah Komunitas. Bye.